Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita sedang membahas materi perkuliahan dengan mata kuliah Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Silakan bisa disimak, bisa dicermati. Semoga video ini bisa bermanfaat. Pada kesempatan yang mulia kali ini, yang akan kita bahas dari psikologi anak berkebutuhan khusus, yaitu jenis-jenis keberbutuhan khusus. Jenis-jenis keberbutuhan khusus ataupun klasifikasi jenis anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3. Ada kelainan fisik, kelainan mental, dan juga kelainan perilaku sosial. Adapun penjelasan dari ketiga hal tadi akan kita bahas satu demi satu ya. Ditunggu. Yang pertama adalah kelainan fisik. Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Ya. Nah, akibat kelainan fisik tersebut bisa saja timbul suatu keadaan pada fungsi fisik dan tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal atau fungsinya tidak berfungsi secara normal pada umumnya. Kelainan fisik secara umum dapat dilihat yaitu ada perbedaan pada anggota tubuh daripada anak pada umumnya, gitu ya. Nah, jenis-jenis kelainan fisik itu terbagi menjadi banyak, gitu ya. Di antaranya ada tunarungu, ada tunawicara, ada tunanetra, ada tunadaksa, ada cerebral palsy, dan juga ada albinisme. Keenam jenis kelainan fisik ini yang akan kita fokuskan dalam materi psikologi anak berkebutuhan khusus ini. Yang pertama ada kelainan fisik berupa tunarungu. Tentunya rekan-rekan sudah memahami ya apa itu tunarungu. Tunarungu adalah kehilangan kemampuan pendengaran baik secara total atau secara sebagian. Total itu berarti tidak bisa mendengar baik telinga kanan maupun telinga kiri secara 100%. Jika tunarungu sebagian itu masih bisa mendengar, akan tetapi mungkin hanya satu telinga atau mungkin samar-samar tidak sampai 100%. Lalu apa sih penyebab dari tunarungu itu, gitu ya? Tunarungu bisa terjadi pada seorang anak karena bawaan lahir. Bawaan lahir berarti si anak ketika dilahirkan dia sudah tunarungu. Karena apa? Karena mungkin ada kesalahan atau ada kendala selama proses kehamilan yang membuat si anak ini lahir dengan satu bentuk kelainan, yaitu tunarungu. Kemudian tunarungu ini juga nantinya akan berkaitan dengan wicara, gitu ya. Karena ketika seorang anak itu tunarungu, maka bisa hampir dipastikan dia juga akan kehilangan kemampuan berbicaranya, sehingga bisa dikatakan dia juga akan mengalami tunawicara. Pada sebagian besar kasus seperti itu. Kemudian tunarungu ini juga bisa diakibatkan karena kecelakaan. Mungkin karena adanya benturan pada kepala sehingga membuat gendang telinga itu menjadi pecah, menjadi robek sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Gitu ya. Kemudian bisa juga karena faktor usia. Semakin bertambah usia seorang, semakin tua, keadaan gendang telinganya yang tidak sehat seperti orang pada umumnya itu membuat juga
ketika bertambah usia bisa juga mengalami tunarungu. Akan tapi hal semacam ini terjadi pada sebagian kecil manusia gitu ya. Tidak semuanya tambah tua otomatis tunarungu, enggak, hanya sebagian kecil aja yang mungkin tidak begitu kuat lah gedang telinganya pada seorang itu. Bagaimana cara membantu penderita tunarungu? Ketika ada seorang yang mengalami tunarungu belum 100%, maka ketika kita berkomunikasi perlu dengan nada yang lebih keras. Atau untuk membantu dia supaya mendengar lebih banyak, bisa diberikan alat bantu dengar gitu ya. Atau juga bisa dengan melakukan implan koklea atau dengan pengobatan pada gedang telinganya juga dioperasi. Ketika kita berkomunikasi dengan tunarungu yang 100%, maka kita bisa menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Ataupun juga bisa dengan membaca gerak bibir. Nah, karena hal ini bisa kita lakukan untuk membantu penderita tunarungu supaya dalam berkomunikasi bisa lancar, sehingga mereka para penderita tunarungu ini juga bisa merasa diakui di dalam lingkungannya. Jenis yang kedua yaitu ada tunawicara. Tunawicara adalah kehilangan kemampuan dalam melakukan komunikasi dengan berbicara. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika tunawicara ini juga bisa berkaitan dengan seorang menderita tunarungu. Karena dia tidak bisa mendengar, sehingga tidak bisa memodel untuk berbicara, gitu ya. Tidak ada yang dicontoh, tidak ada yang ditirukan, nah tidak bisa mendengar tadi. Penyebab dari tunawicara itu apa? Di antaranya ada kerusakan organ, ya, entah itu dari organ di tenggorokan, gitu ya, atau pada telinganya tadi yang bermasalah, atau juga karena adanya gangguan pendengaran bawaan yang bisa menyebabkan seorang ini menjadi tunawicara. Selain itu, pada sebagian kasus tunawicara bisa terjadi karena anak pada 0-100 hari pertama dalam kehidupannya kurang distimulus untuk mendengar, kurang distimulus untuk dilatih berbicara, ya, sehingga membuat si anak itu menjadi terlambat berbicara, atau dalam bahasa populernya saat ini adalah speech delay, gitu ya, terlambat berbicara. Ketika terlambat berbicara, gitu ya, sehingga bisa membuat si anak ini kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan bisa menetap, ya, bisa jadi menetap tidak bisa berbicara, yang akan bisa menjadi tunawicara. Ya. Selain itu mungkin karena bisa jadi lidahnya terlalu pendek sehingga untuk melafalkan sesuatu huruf perkataan menjadi kurang sempurna, atau penyebab lainnya ya sama lah, karena mungkin terjadi suatu kecelakaan, ya, bisa membuat terjadinya gangguan pada berbicaranya. Jadi perlu dicek lebih lanjut. Tapi kalau ada indikasi pada suatu anak di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun dia dalam berbicaranya itu terlambat, nah itu perlu diwaspadai untuk segera dicek ke dokter spesialis, ya, untuk mengetahui bahwa ada kemungkinan dia tunawicara permanen enggak. Kalau ada kemungkinan tunawicara permanen, ya berarti harus ada tindakan seperti apa nanti untuk membantunya. Tapi kalau misalkan dia ada indikasi tunawicaranya parsial, ya, misalnya parsial itu berarti ada indikasi bisa sembuh dari speech delay-nya, yaitu silakan diterapi. Nah, jadi konsultasi dengan dokter spesialis tadi. Bagaimana cara kita membantu berkebutuhan khusus tunawicara?
Ada beberapa hal itu ya. Kalau misalkan dia speech delay gitu ya, masih terlambat berbicara, itu berarti bisa dengan cara meniup balon terapinya. Itu si anak diajak untuk terapi tiup balon, karena dengan mulut itu meniup itu akan melonggarkan otot-otot pada mulut, sehingga akan memudahkan untuk melafalkan kata demi kata. Ketika melakukan pengajaran bisa diajari secara berulang ya. Kemudian bisa dengan lebih sering mengajukan pertanyaan dan meminta anak untuk meresponnya. Apapun responnya tidak begitu penting. Yang penting adalah bagaimana anak mau melafalkan kata demi kata. Kemudian bisa dengan cara memberikan media buku bergambar dan didengarkan ceritanya. Si anak diberikan satu gambar, disuruh bercerita. Walaupun masih terbata-bata, dilakukan secara berulang itu akan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah batasi menggunakan media yang mendistraksi anak. Seperti misalnya terlalu sering diberikan tayangan video, yang dimana membuat anak menjadi ingin melihat gambarnya saja, tapi tidak mau ikut melafalkan apa yang dicontohkan di situ. Itu adalah cara membantu anak berkebutuhan khusus. Ilmu yang begitu luas. Psikologi terdiri dari berbagai macam cabang ilmu lainnya. Contohnya seperti biopsikologi. Nah, di sini kita akan membahas salah satu materi yang ada dalam biopsikologi, yaitu cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy ialah kelainan yang disebabkan oleh kerusakan otak yang mengakibatkan kelainan pada fungsi gerak dan koordinasi, psikologis dan kognitif, sehingga mempengaruhi proses belajar mengajar. Ini sesuai dengan teori yang disampaikan dalam The American Academy of Cerebral Palsy yang berbunyi, cerebral palsy adalah berbagai perubahan gerakan atau fungsi motor tidak normal dan timbul sebagai akibat kecelakaan, luka, atau penyakit susunan syaraf yang terdapat pada rongga tengkorak. Dari pengertian tersebut, cerebral palsy dapat diartikan gangguan fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan, luka, atau penyakit susunan syaraf yang terdapat pada rongga tengkorak. Dalam teori lain, yaitu menurut Suharto, cerebral palsy terdiri dari dua kata, yaitu cerebral yang berasal dari kata cerebrum yang berarti otak dan palsy yang berarti kekakuan. Jadi, menurut arti katanya, cerebral palsy berarti kekakuan yang disebabkan karena sebab-sebab yang terletak di dalam otak. Istilah cerebral palsy sendiri dipublikasikan pertama kali oleh William Little pada tahun 1843 dengan istilah cerebral diplegia sebagai akibat dari prematuritas atau asfiksia neonatorium. Dan istilah cerebral palsy diperkenalkan pertama kali oleh Sir William Osler. Istilah cerebral palsy dimaksudkan untuk menerangkan adanya kelainan gerak, sikap, ataupun bentuk tubuh, gangguan koordinasi yang disertai dengan gangguan psikologis dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Materi selanjutnya ialah mengenai karakteristik cerebral palsy. Karakteristik anak yang mengalami cerebral palsy dapat dilihat dari ciri-ciri yang tampak pada anak-anak pengidap cerebral palsy. Penyebab utamanya adalah adanya kerusakan, gangguan, atau adanya kelainan yang terjadi pada otak. Menurut Yulianto, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 6, yaitu spasticity. Anak yang mengalami kekakuan otot atau ketegangan otot menyebabkan sebagian otot menjadi kaku, gerakan-gerakan lambat, dan juga canggung. Yang kedua, atetosis, merupakan salah satu jenis cerebral palsy dengan ciri menonjol, gerakan-gerakan tidak terkontrol, terdapat pada kaki, lengan, tangan, atau otot-otot wajah yang lambat bergeliat-geliut tiba-tiba dan cepat. Ciri yang ketiga ialah ataksia,
ditandai gerakan-gerakan yang tidak terorganisasi dan kehilangan keseimbangan. Jadi, anak yang mengidap cerebral palsy akan mempunyai keseimbangan yang buruk. Ia akan mengalami kesulitan untuk memulai duduk dan berdiri. Ciri yang keempat adalah tremor, ditandai dengan adanya otot yang sangat kaku, demikian juga gerakannya. Otot terlalu tegang di seluruh tubuh, cenderung menyerupai robot waktu berjalan, bertahan-tahan, dan juga kaku. Kelima, rigidity, ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kecil tanpa disadari, dengan tanpa irama tetap, lebih mirip dengan getaran. Dan ciri yang keenam adalah campuran. Yang disebut dengan campuran adalah anak yang memiliki beberapa jenis kelainan cerebral palsy pada diri anak tersebut. Adapun karakteristik cerebral palsy sesuai dengan derajat kemampuan fungsional, yaitu golongan ringan. Cerebral palsy golongan ringan umumnya dapat hidup bersama anak-anak sehat lainnya. Kelainan yang dialami tidak mengganggu dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam mengikuti pendidikan. Yang kedua, golongan sedang. Cerebral palsy yang termasuk sedang sudah kelihatan adanya pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya sendiri, dapat bergerak atau bicara. Anak memerlukan alat bantuan khusus untuk memperbaiki pola geraknya. Kemudian yang ketiga adalah golongan berat. Cerebral palsy yang termasuk berat sudah menunjukkan kelainan yang sedemikian rupa, sama sekali sulit untuk melakukan kegiatan dan tidak dapat mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Apa sih yang menyebabkan cerebral palsy itu terjadi? Lebih dari 50% penyebab cerebral palsy tidak dapat diketahui. Namun, etiologinya dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu dari gangguan selama masa prenatal, perinatal, dan postnatal. Cerebral palsy dapat disebabkan oleh cedera otak yang terjadi selama masa-masa tersebut. 70-80% kasus cerebral palsy diperoleh selama masa prenatal, dan sebagian besarnya penyebabnya tidak diketahui. Penyebab cerebral palsy diantaranya adalah pada masa prenatal, yaitu anoksia. Anoksia adalah menurunnya oksigenasi janin karena gangguan pada plasenta dan tali pusat. Yang kedua, ada infeksi dalam kandungan. Nah, infeksi yang sering mengakibatkan cacat bawaan adalah TORCH atau toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus atau CMV, dan herpes simplex. Yang ketiga, obat-obatan dan tindakan pengguguran. Yang keempat, pemakaian rokok dan alkohol. Yang kelima, radiasi sewaktu masih dalam kandungan. Yang keenam, usia ibu kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang terakhir, jarak antara kehamilan dan paritas. Selanjutnya, pada masa perinatal, ada kelainan proses kelahiran atau trauma lahir. Yang kedua, anoksia atau hipoksia. Yang ketiga, pendarahan pada otak. Yang keempat, ikterus. Ikterus adalah menguningnya sklera, kulit atau jaringan lain akibat penimbunan bilirubin dalam tubuh. Yang kelima, prematuritas atau BBLR. Masa postnatal, yang pertama trauma kepala, yaitu fraktur tulang tengkorak dan contusio cerebri. Yang kedua, infark cerebri, yaitu trombosis arteri dan emboli arteri atau septic emboli. Yang ketiga, pendarahan otak, yaitu malformasi arteriovenosa, aneurisma, dan kelainan koagulasi. Yang keempat, infeksi. Infeksi yang menyebabkan cerebral palsy adalah meningitis atau encephalitis yang terjadi pada 6 bulan kehidupan. Yang kelima, ada racun yang disebabkan dari logam berat dan karbon monoksida. Yang keenam, anoksia otak seperti tenggelam, tercekik, dan syok. Materi yang terakhir yaitu penanganan bagi penderita cerebral palsy. Pada keadaan ini diperlukan teamwork dari anak, orang tua, dokter anak, dokter saraf, ahli terapi fisik, psikiater, dan pihak sekolah. Secara garis besar, penata laksanaan penderita cerebral palsy adalah sebagai berikut. Dalam aspek medis, yang pertama, gizi penderita cerebral palsy harus terpenuhi dengan baik. Yang kedua, terapi obat-obatan. Yang ketiga, terapi aspek ortopedik. Yang keempat, ada fisioterapi. Dalam aspek non-medis, yaitu pendidikan dan pekerjaan, penderita cerebral palsy dididik sesuai dengan tingkat intelijensinya.
disekolahkan di sekolah luar biasa, dan bila mungkin di sekolah biasa bersama-sama dengan anak yang normal. Mereka sebaiknya diperlakukan sama seperti anak yang normal, sehingga mereka merasa tidak diasingkan, hidup dalam suasana yang normal. Orang tua janganlah melindungi anak secara berlebihan. Prospek untuk pekerjaan. Halo parents, perkenalkan nama aku Indira Pratiwi. Aku bagian tim PKMPM Parenting Education Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini aku akan membahas tentang cerebral palsy secara umum dan tipe-tipe cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan suatu kondisi yang ditandai kelayuan, kelemahan, tidak adanya koordinasi, dan ketidakberfungsian motorik diakibatkan kerusakan pada otak. Adapun beberapa karakter fisik anak cerebral palsy yang berbeda-beda. Menurut fisiologi kelainan gerak, karakteristik fisik tersebut dibagi menjadi 6 tipe. Yang pertama ada cerebral palsy spastik. Anak dikatakan spastik apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan otot-otot untuk bergerak yang disebabkan kekejangan otot, kemudian mengakibatkan gerak tubuh terbatas dan terlambat. Lalu yang kedua ada cerebral palsy atetoid. Anak dikatakan atetoid apabila melakukan gerakan yang tetap dan berulang-ulang. Gerakan tersebut tidak terkoordinasi pada anggota gerak, juga tidak terdapat kekejangan. Otot dapat digerakkan dengan mudah, tetapi gerakan berulangnya tidak dapat dicegah. Prevalensi cerebral palsy tipe atetoid ini sebanyak 25%. Yang ketiga, cerebral palsy atasia. Anak dikatakan atasia apabila mengalami kesulitan pada motorik halus dan kasar. Kemudian anak memiliki kesulitan lain seperti berhubungan dengan keseimbangan, sehingga saat berjalan akan terjatuh, sempoyongan, ataupun terhuyung-huyung. Prevalensi cerebral palsy tipe ini sebanyak 25%. Yang keempat, ada cerebral palsy rigid. Cerebral palsy rigid merupakan tipe yang paling berat yang terjadi pada anak cerebral palsy. Hambatannya ditandai dengan adanya otot dan gerakan yang sangat kaku. Contohnya, ketika berjalan, gerakannya akan tertahan-tahan dan kaku. Yang kelima, ada cerebral palsy tremor. Cerebral palsy tremor merupakan tipe yang sangat jarang terjadi. Tremor ditandai dengan munculnya gerakan ritmis yang tidak disadari dengan irama yang tetap. Yang terakhir, ada cerebral palsy campuran. Pada jenis ini, terdiri dari beberapa kelainan. Contohnya, spastik dengan atetoid, atau rigid dengan tremor. Cukup sekian penjelasan tentang cerebral palsy secara umum dan tipe-tipe karakteristik anak cerebral palsy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you have tight muscles related to any kind of injury to your brain, it might be from spasticity, or it might be from dystonia, or maybe rigidity. I made another video on spasticity after an injury to the brain. And then someone asked if I could also talk about dystonia and rigidity. Spasticity, dystonia, and rigidity are all different types of increased tone in the muscle, or hypertonia. Increased tone is the resistance in the muscle when it's being stretched. If there's no spasticity, there's not too much resistance and you can stretch it pretty easily. If there's increased tone, spasticity, it might be more difficult to stretch. These different kinds of high tone come from problems in different areas of the brain. They all make moving more difficult, and they all can be improved with treatment. With spasticity, there's more resistance in one direction than the other direction. It's also velocity dependent. That means it's more noticeable with faster movements. With spasticity, you also have increased reflexes. You tap a reflex and it jumps a lot. Or you can have clonus. It's the most common type of high muscle tone. It's common in people who have had a stroke,
brain injury, or cerebral palsy. With dystonia, you have abnormal postures and twisting or repetitive movements. Dystonia is much worse with intention or when you really try to do something. It can be in one part of the body, called focal dystonia, or all over the body, called generalized dystonia. You can see it in cerebral palsy, or after head injuries, or even as an isolated problem. Michael has dystonia when he is just sitting in his chair, his body is pretty calm. When he reaches for the control for his power wheelchair, his dystonia kicks in. Once he gets the handle, he's good to go and can drive his chair all over. Rigidity is most commonly seen in Parkinson's disease. It also doesn't increase with the speed of movement. You can feel it even with very slow movements. And it's present in both directions of limb movement. Remember, we may not be able to cure these conditions, but there are treatments that help. Hi, my name is Zev Gershon. I'm a graduate of medical school, and I'm here today to talk to you about different types of cerebral palsy. Athetoid cerebral palsy is one of a mixed muscle tone, that is, both hypertonic and increased muscle tone is present, as well as hypotonic or decreased muscle tone is present. Such patients have a lot of involuntary movements and therefore have problems controlling and holding themselves in an upright position. Athetoid cerebral palsy can result from a delay in delivery of your child if there's lack of oxygen to the deep gray matter of the brain. It also can result as a result of hyperbilirubinemia, an increased bilirubin level, which, as we all know, newborns get after birth. They can turn yellow or jaundiced, and if the bilirubin level becomes too high, it deposits again in the deep gray matters of the brain, the basal ganglia of the brain, and that can lead to brain damage as well. So if you feel that somehow your child has not had the high bilirubin level addressed, and that led to athetoid cerebral palsy, or there was a delay in delivery leading to athetoid cerebral palsy, those are the cases that we can handle. I'm also a lawyer, so if you think your child's cerebral palsy may be due to a medical mistake, please call me for a free consultation. Hi, my name is Zev Gershon. I'm a graduate of medical school, and I'm here today to talk to you about different types of cerebral palsy. Ataxic cerebral palsy is specific when damage occurs to the cerebellum, which is the coordination part of the brain. It's not a very common type of cerebral palsy and occurs only at about 10% of the time. Some of these people have tremors or shaking, and as well their muscle tone is hypotonic or decreased. They can have very much difficulty in writing or using fine motor movement, as well as balance issues. Such patients, though, you can give them therapy to help improve the situation, but there is no ultimate cure. I'm also a lawyer, so if you think your child's cerebral palsy may be due to a medical mistake, please call me for a free consultation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We're starting today talking about tremor. If you see tremor as a short case or long case, and you've been asked what are the type of tremor, there are 4 types of tremors. The first type is the fine tremor, just like this. It is seen in thyrotoxicosis, in elderly, in nervous person, in anxious person, in female usually, and sometime in an unfamiliar situation. You see fine tremor. Okay? This is a fine tremor. The second type of tremor
is a coarse tremor. It is flapping tremor, just like this, flapping tremor. And we define flapping tremor as a failure to maintain a tone, just like this. This is my hand, both my hand, with a normal tone. If the tone being failed to maintain, you get what? Flapping tremor, just like a bird. The causes of flapping tremor is an end organ failure, mainly respiratory and cardiac. It is a coarse tremor called the flapping tremor, and you should put the patient in this position and wait for at least 1, 2, and some people say 3 minutes to elicit 1 or 2 flapping tremor. Okay? The third tremor is what they call it resting tremor. Resting tremor usually occur in elderly, those with Parkinson's disease. Just like this, there are 2 types of resting tremor. This one type is a counting money, just like that. And the second type of tremor is while he is holding a screw and he tried to screw something, a nail, seen in Parkinson's disease. And usually those patients, you get the glabellar tab is positive. Glabellar tab, this way, you hitting the frontal part of the face, the forehead, and you get a blinking. Normally blinking is being stopped after 1, 2, probably the third tab of the forehead. But in Parkinson's disease, he keep in and out, opening his eyes all the time, continuously. This is called what? Resting tremor. The fourth type of tremor is called a tremor on landing tremor. You see it in cerebellar tremor, intention tremor. You put something here and you ask the patient to do this way to take it up, to take it out, this piece of substance, just like this. They do get a tremor on flying. They fly normally, and they do get a tremor on landing. This is called the flapping tremor, indicating cerebellar disease. Cerebellar disease is a disease of the cerebellum, and one of the signs of cerebellar disease is what? What is intention tremor, not flapping tremor. An intention tremor. This is intention tremor. This is intention tremor. You get a tremor on landing, on taking some object, on doing something fine action of the hand. You get what? Intention tremor. Therefore, the tremor are 4 types: fine tremor, flapping tremor, and you get resting tremor in Parkinson's disease, and the 4th type is the intention tremor. You get it in cerebellar disease, just like this. Thank you. Ketiga contoh tadi adalah contoh penjelasan dari jenis klasifikasi anak berkebutuhan khusus dari 6 yang akan dibahas. Jadi 3 macam lagi atau 3 jenis lagi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau pada video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video pembelajaran ini. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan apabila berkenan, mohon dibantu untuk
melakukan share video ini dan juga subscribe akun dari YouTube Sapa Psikologi ini. Akhirul kalam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.